Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan, Raja kekal yang berkuasa atas bumi dan surga. Untuk itu, bersama-sama dengan segenap orang percaya, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyanyikan pujian di atas bukit yang sepi. PKJ nomor 92. Yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Pulang ke tahtanya, surga mulia, karya penyelamatannya sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Akui dengan iman, Dia Rajaku. Ku abdikanlah diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janji-Mu. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi.
Ia adalah Tuhan Allah yang maha besar, tak bertara dan terbilang, namun berkenan menjawab penantian kita akan kehadirannya dalam kemuliaan. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja surga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja maha mulia. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah suatu perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid, melainkan suatu perubahan cara kehadirannya pada diri para murid. Cara kehadiran Kristus dalam Roh Kudus setelah kenaikannya itu menjadi sangat tak terbatasi oleh relasi secara fisik. Roh Kudus memampukan orang percaya menjalin kasih dengan Tuhannya secara pribadi maupun dalam persekutuan secara tak terbatas, tak terpisahkan oleh ruang dan waktu. Kristuslah yang menjadi perantara bagi Allah di surga dan manusia di bumi. Demikianlah kesaksian Alkitab, firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes pasal 3 ayat 13. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan nyanyian kita, Pujilah Tuhan Sang Raja, Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama sampai ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala Tuhan
kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, dakwa itu kau rasa. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Sabda kasih. Saudaraku, terimalah sabda Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan dosa. Saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Tunduk dalam pengakuan dosa, memohon belas kasih-Nya. Ya Allah, ampunilah kami akan dosa kami. Ada kalanya, entah di dalam maupun di luar kesadaran kami tidak sungguh-sungguh setia memegang teguh firman-Mu, kurang beriman dan lebih mempercayai kekuatan kami sendiri. Sebab meragukan kuasa-Mu yang tak terbatas, bahkan meragukan kasih setia-Mu yang agung itu. Tolonglah hapuskan dosa kami dan perbaharuilah hati kami untuk selalu percaya dengan iman yang teguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Saudara-saudaraku, terimalah berita anugerah.
Jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri. Berita anugerah atau pendamaian. Saudaraku, betapa besarnya kasih Allah yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 24a. Sebab itu, marilah kita bertekad untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan panggilan kita selaku anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan rahmat-Nya pada kita. Kita sambut dengan nyanyian Ajaib Benar Anugerah, Kidung Jemaat nomor 40 bait 1. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya aku sembuh. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Nas pengantar persembahan. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan syukur yang telah kita siapkan dengan doa dan tekad untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui gerejanya, dengan tulus hati dan sukacita, sambil tetap memegang teguh sabda Tuhan yang di dalam Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu, dari hasil segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan pemerahan buah anggurmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 224 bait 1 sampai dengan 5. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu.
berikan padanya suaramu, dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Di muka tatanya semua berteduh, sudah menyembah tersungkur bersujud. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta yang datang menjemput semua hamba-Nya. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Doa persembahan jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau beri kesempatan kami untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik dan terharum di hadapan Engkau. Bapa, kiranya persembahan ini menjadikan berkat bagi jemaat yang ada di GTJ Kudus ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini menjadikan sarana untuk kami bisa mengabarkan Injil di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat dan bersosial. Berkati para pengurus yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, beri rasa takut akan Engkau. Dan kiranya persembahan ini menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Yang demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, Jemaat Tuhan agar silakan kamu mengerti duduk. pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua
dan segala sesuatu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita bersama memohon pertolongan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami dengan memberikan kami kehidupan dalam terang kasih penyertaan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan pembacaan Alkitab
firman Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah kami dapat menerimanya sebagai kebenaran sabda yang sungguh membangun hidup kami, yang membuahkan kebenaran-kebenaran dalam seluruh hal yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, yang kami rasakan. Sehingga seluruh kehidupan kami diterangi oleh sabda kebenaran-Mu dan hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan renungan sabda Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, adik-adik dan anak-anak sekalian yang sungguh diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga hari ini kita dapat bersama-sama menaikkan ibadah syukur kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, judul khotbah pada hari ini adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bersaksi, tugas panggilan orang percaya yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Itu artinya setiap orang percaya diberi kemampuan untuk dapat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Baik melalui pikiran, perbuatan, perkataan maupun sikap-sikap kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, sebelum kita akan melanjutkan lebih jauh lagi makna kesaksian bagi kemuliaan Tuhan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan maknanya bagi jemaat. Saudara-saudara yang kekasih-kekasih di dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sebuah ilusi, bukan sebuah khayalan atau halusinasi para murid, tetapi sungguh peristiwa nyata yang terjadi sungguh-sungguh dan disaksikan oleh Alkitab. Bagaimana kesaksian Alkitab tentang itu? Bahwa kenaikan Tuhan Yesus dilihat, disaksikan bukan hanya 1 atau 2 orang murid, tetapi 11 murid. Para rasul itu memang menjadi 11 karena Yudas Iskariot tidak bersama-sama dengan mereka. Dengan begitu, Injil Lukas maupun kisah para rasul yang menceritakan tentang kenaikan Tuhan ini ingin menegaskan bahwa supaya kita sungguh mempercayai Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan yang hidup, yang naik ke surga kembali ke tahta kemuliaannya. Dia Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga. Dia satu dengan Bapanya. Dia memegang segala yang ada ini di dalam kuasa tangannya. Saudara-saudara, apakah kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah peristiwa perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya? Oh tidak. Kalau peristiwa perpisahan tentu biasanya diratapi dan disesali, atau sekurang-kurangnya membuat rasa sedih. Murid-murid itu kembali ke Yerusalem setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus itu dengan sukacita, dengan penuh pengharapan akan janji Tuhan. Dan janji inilah yang menjamin bahwa murid-murid tidak ditinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Karena Tuhan Yesus akan hadir di dalam Roh Kudus-Nya, Roh Kristus sendiri, Roh Allah yang diutusnya untuk memenuhi para murid, untuk bersama-sama para murid, untuk mendampingi, menolong dan menghibur para murid. Roh ini juga yang disebut
kekuatan, kuasa dari surga. Kuasa Allah yang menyertai para murid. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan di dalam teks kita tadi, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kepada muridnya, para muridnya, akan kehadiran Roh Kudus itu diterangkan demikian. Bila mana Roh Kudus turun atas mereka, para murid akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh adalah kuasa Allah. Kuasa dalam bahasa Jawa disebut kasekten. Tetapi sesungguhnya maknanya bukan sebuah kesaktian untuk membuat seseorang menjadi super power, menjadi memiliki kelebihan-kelebihan, lalu menumbuhkan sikap adigang, adigung, adiguno, menjadi merasa lebih hebat dari yang lain, bukan. Tetapi kesaktian ini adalah sebuah kekuatan, dunamis itu artinya. Itu daya yang luar biasa yang melampaui kekuatan siapapun. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang diam di dalam para murid. Nah, tugas para murid dengan diberi kekuatan tadi adalah memberanikan mereka, memberdayakan mereka, memampukan mereka menjadi saksi. Saksi itu martir. Saksi itu seorang yang memegang teguh tugas panggilannya, walau harus menanggung resiko apapun. Dan orang-orang seperti itu harus betul-betul mengenal, mengalami sendiri apa yang disaksikan. Nah, persoalannya adalah kalau kita ini dipanggil menjadi saksi, para murid Tuhan Yesus dulu, mereka menyaksikan Tuhan Yesus langsung, bertemu secara fisik. Tetapi kan kita tidak. Oh, saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita memiliki hubungan personal dengan Tuhan Yesus secara mendalam. Hubungan ini adalah dalam hubungan kasih. Kasih Kristus yang kita alami dan juga iman percaya kita kepadanya. Memang kita tidak melihat secara fisik, tetapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang melihat, orang yang percaya walau tidak melihat. Kita percaya dan apa yang terjadi? Kehidupan kita itu sebetulnya digerakkan oleh percaya kita. Bukan karena kita melihat. Apakah saudara besok pagi melihat matahari akan terbit? Apakah saudara bisa melihat masa depan saudara 10 tahun yang akan datang? Kita hanya dapat berpikir, merencanakan, melakukan upaya-upaya untuk menyongsong yang belum kelihatan itu. Tetapi kita percaya bahwa masa depan itu ada. Sehingga kita memiliki gairah, kekuatan untuk melakukan sesuatu saat ini. Sesuatu yang berguna, baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Walaupun kita tidak tahu persis apakah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu hidup yang digerakkan oleh iman. Dan kita bersaksi tentang Yesus karena kita percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup semua ciptaan, semua makhluk. Karena itu karya penyelamatannya harus dinyatakan, harus disaksikan kepada semua makhluk, kepada semua orang dan alam semesta ini. Alam semesta yang juga dikuasai oleh dosa, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa akan mendapatkan dampak pembaruan dan pemulihan juga. Karena kebangkitan Kristus, karena karya Roh Kudus yang menghidupkan dan mendamaikan, memulihkan. Karya pendamaian Allah melalui Yesus Kristus itu bukan berhenti hanya pada diri kita manusia, tetapi pada seluruh makhluk akan mengalami pendamaian dan pemulihan hubungan dengan Allah itu.
Semua akan dikembalikan pada tatanan yang menjadi indah di mata Tuhan. Indah dalam pandangan Tuhan. Itulah tugas kesaksian kita. Untuk membuat hidup ini sungguh indah di mata Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menunjukkan bagaimana kita dapat bersaksi di tengah-tengah dunia kita. Kalau kita tahu bahwa setiap orang percaya, gerejanya diutus untuk menjadi saksinya, bersaksi bagi kemuliaan Kristus, maka medannya adalah pada setiap zaman kehidupan kita. Kini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Itu medan dan waktunya. Apakah kita akan bersaksi dengan cara seperti rasul-rasul pada waktu itu? Mereka memberitakan Tuhan Yesus dengan berbagai bahasa karunia roh. Iya, pewartaan tentang Yesus dilakukan. Tetapi tentu tidak semua orang Kristen bisa mewartakan Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah yang saya peroleh dari bacaan renungan harian bagi pemuda dan remaja. Ada seorang anak, Denny namanya. Settingnya ini sekolah. Denny ini getol sekali menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada rekan-rekannya, terutama rekan-rekan yang dipandang belum hidup secara Kristiani sungguh-sungguh. Jadi lingkungannya Kristen, tetapi juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Kristen juga yang dipandang tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Denny melakukannya di sela-sela kegiatan sekolah atau belajarnya. Dan saking getolnya, dia disebut Denny sang penginjil. Penginjil Denny. Nah saudara-saudara, Denny suatu saat mengalami situasi yang tidak manis. Karena Fiona berkata kepada dia, Den, hari ini kita putus. Kita tidak pacaran lagi. Denny kaget. Tetapi Denny tahu bahwa Fiona sesungguhnya sedang menjalin hubungan kasih baru dengan Alex. Begitu kisahnya. Oke. Teman-teman Denny yang mengerti peristiwa itu sangat sedih. Sangat memprihatinkan Denny. Lalu pada saat jam istirahat, teman-teman mencoba menghubungi Denny. Mau melihat apa reaksi Denny. Ternyata Denny masih sedang bercakap-cakap dengan rekan yang dipandang perlu mendapatkan berita Injil. Denny di tengah-tengah hatinya gundah, hatinya resah, hatinya sedih diputus pacarnya, tetapi tetap semangat menginjil, semangat menceritakan Tuhan Yesus. Itu kisah yang saya peroleh dari bacaan Renungan Harian Pemuda Remaja tanggal 21 Mei 2020, renungan hari ini. Nah saudara-saudara, kita tentu tidak seluruhnya seperti Denny. Pemuda remaja tidak selalu seperti Denny, berani dan mampu menceritakan. Tetapi mampu menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya itu? Saksi Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terbuka pada panggilan atau perutusan, mau mempersembahkan apa yang ada padanya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara, kalau Anda adalah pemuda remaja, kalau Anda adalah anak-anak kita maksud saya, tentu mereka dalam kapasitas masing-masing, dalam keberadaan masing-masing, baik sebagai anak-anak, sebagai pemuda remaja, mereka dapat menyaksikan Kristus dalam keberadaan dan tahap perkembangan iman mereka. Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi hati orang-orang percaya, bukan hanya kepada orang-orang tua, bukan hanya kepada orang-orang dewasa,
tetapi kepada teruna-terunamu. Demikian janji Tuhan di dalam kitab Yoel. Nanti yang bernubuat karena Roh Kudus itu bukan kelompok tertentu, bukan golongan tertentu, bukan kelas tertentu, tetapi semua orang percaya besar dan kecil. Mereka dapat menerima Kristus, mereka percaya dan menyerahkan hidupnya, digerakkan oleh karya Roh itu menjadi utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia dan di dalam situasinya masing-masing. Sekarang saya ingin menunjukkan bentuk-bentuk pelayanan kesaksian yang dapat dilakukan oleh orang-orang percaya masa kini. Saudara-saudara, kira-kira bentuknya itu apa saja sih? Tentu macam-macam bentuknya. Metodenya juga tidak ada yang satu. Metode kesaksian itu Tuhan menggerakkan berdasarkan situasi setiap orang masing-masing dan tidak ada model atau metode satu yang dapat dipakai untuk semuanya. Orang-orang yang tekun berdoa, memelihara imannya dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang dengan setia merenungkan firman Tuhan dan firman itu berbicara kepada dirinya, lalu membangun hidupnya menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan Tuhan. Lalu sikap hidupnya membuahkan semua karya yang baik, yang menginspirasi orang lain. Itu pun kesaksian kepada dunia ini. Itu pun kesaksian bagi kemuliaan Kristus. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi Ibu Lasni. Saudara masih ingat Ibu Lasni? Itu Ibu Wagimin. Saya mengantarkan paket sembako yang diberikan oleh Komisi Wanita GKJ kepada Komisi Wanita GITJ Kudus untuk dibagikan kepada anggota-anggota yang dipandang perlu diperhatikan. Nah, apa yang terjadi di sana? Ketika saya membagikan sembako itu dan bertemu Ibu Lasni, Ibu Wagimin, saya bertemu dengan anaknya juga. Dan dalam percakapan yang tidak terlalu lama, Ibu Lasni menceritakan sambil matanya agak berkaca-kaca. Saya memang siap untuk mendengarkan ceritanya karena dia tentu masih dalam suasana ditinggalkan oleh Bapak Wagimin kembali kepada Tuhannya, pulang ke rumah Bapak di surga. Tetapi yang menjadi tanda tanya saya, pada waktu mau bercerita anaknya menahan, ibu tidak usah cerita. Nampaknya ada suatu cerita yang mau diceritakan kepada saya. Dan ternyata saudara, itu tentang pengalamannya setelah ditinggal Bapak Wagimin bukan karena kesepian, hatinya kosong, rasanya sepi tanpa suami yang dikasihi, tanpa rekan yang selama ini bersama-sama bekerja, memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai keluarga? Bukan. Tetapi karena ada orang-orang yang dulu barangkali sahabat-sahabat Pak Wagimin. Mereka tokoh-tokoh yang juga boleh dikatakan tokoh-tokoh terpandang di daerah sana. Tetapi ini bukan tetangga kanan kiri. Orang-orang itu mengajak Bu Wagimin, Bu Lasni untuk kembali kepada imannya yang lama. Ibu Lasni dikatakan, mengapa kamu kekeh, kamu teguh, kamu tidak mau kembali? Bukankah kamu pada waktu kecil, pada waktu mudamu juga kamu seperti kami? Dengan cara kami? Tetapi apa yang menjadi jawab Ibu Lasni terhadap orang-orang yang berusaha mengajaknya untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus itu? Itu kan saya dulu. Orang itu kan bisa berubah. Kalau saya sekarang ini dengan Tuhan Yesus, saya tidak mau kembali lagi kepada iman saya yang lama. Kira-kira begitu. Jawabnya sederhana, orang itu bisa berubah. Dan sekarang saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah
menjadi milik Tuhan Yesus dan biarlah saya akan terus menjadi pengikutnya yang setia. Dalam situasi itu dia menceritakan dengan berkaca-kaca, tetapi saya melihat kesungguhan hatinya untuk tidak mau takluk kepada pengaruh yang diberikan kepadanya. Karena itu saudara, tugas kesaksian kita juga meneguhkan saudara kita yang dalam tekanan pengaruh lingkungannya untuk menjadi tidak setia seperti itu. Itu tugas panggilan kita. Mereka kita hadirkan di dalam doa-doa kita. Kita bawa, kita persembahkan melalui doa kita kepada Tuhan supaya Roh Kudus sendiri menolong. Kita juga dipanggil untuk terus menguatkan, membangun relasi kasih, membangun hati yang tetap bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Sehingga doa, perhatian kasih, pelayanan kita kepada orang-orang seperti Ibu Laseni akan membuahkan Kristus tetap dimuliakan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tentu banyak sekali yang dapat kita lakukan. Tetapi sebagai orang-orang tua di tengah keluarga, panggilan kita menjadi teladan bagi keluarga. Keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan Yesus, yang terus setia kepada Tuhan. Sekalipun tantangan-tantangan di sekitarnya, tantangan dari lingkungannya berat, kita tetap bertahan. Kita tidak goyah. Itu bukan pekerjaan kita. Banyak orang yang tidak kuat menghadapi tantangan dan tantangan itu. Buktinya banyak pemuda-pemudi Kristen, bukan hanya di lingkungan gereja kita, tetapi di jemaat-jemaat lain pun, yang kemudian meninggalkan Kristus karena mengikuti hatinya, perasaannya, karena digerakkan oleh cinta kepada gadis-gadis atau pemuda-pemuda lain yang bukan orang yang percaya kepada Kristus. Itu realita. Karena itu saudara, kalau kita bisa membawa diri kita sendiri tetap setia kepada Kristus, tidak goyah iman kita, tetap membangun relasi baik dengan Tuhan dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayaninya, itu sungguh-sungguh anugerah Allah yang memelihara kita. Dan mari kita lanjutkan pelayanan kesaksian ini melalui semua hal yang kita kerjakan. Bahkan diakonia kita, pelayanan kasih kita, itu sesungguhnya kesaksian kepada orang lain. Kepada dunia ini bahwa Allah yang kita imani di dalam Kristus adalah Allah yang berpeduli, Allah yang solider, Allah yang tidak diam melihat keresahan dan kesukaran terjadi, tetapi yang menggerakkan orang-orang percaya mau menyaksikannya. Allah yang berpeduli itu Allah yang mau menghibur mereka yang susah, Allah yang mau hadir di dalam situasi saudara-saudaranya yang lemah dan perlu teman, perlu sahabat untuk menjalani kehidupan bersama, berjalan kuat sampai pada tujuan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada hari-hari ini sesungguhnya bukan pekerjaan mudah bagi gereja untuk bersaksi. Saya teringat bahwa ketika ada informasi tentang wabah COVID-19 yang pada waktu itu belum sejauh ini informasi yang kita terima, ketika gereja mengambil keputusan untuk mengadakan ibadah di rumah-rumah, bukan meniadakan ibadah, banyak orang yang sudah mereaksi. Reaksinya apa? Baru virus saja sudah tidak bisa berani beribadah, sudah tidak berani menyatakan iman. Seakan-akan iman itu kalah ketika kita tidak beribadah di dalam persekutuan dalam jumlah besar bersama-sama.
Padahal kita bisa melakukannya bersama-sama walaupun tidak dalam satu tempat yang sama. Kita di tempat kita masing-masing dalam jumlah yang besar tetap beribadah. Inilah saudara-saudara banyak orang yang mempertentangkan iman dan akal sehat. Iman dan ilmu pengetahuan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kita kalah dengan virus yang tidak kelihatan itu, takut, khawatir, lalu tidak berani lagi beribadah sebagaimana mestinya, sudah dikatakan bahwa kita orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beriman. Kok tidak demikian? Yang terjadi, kalau kita melihat apa yang disaksikan oleh kisah para rasul, yang kita baca bersama-sama tadi, kita akan mendapati apa yang dipesankan di sana. Demikian dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Murid-murid bukan sedang terpesona melihat Tuhan Yesus naik ke atas, ditutup oleh awan-awan. Bukan terpana juga. Bukan kemudian merasa ada sesuatu yang terhilang lalu tinggal menengadah ke atas dan domblong. Bukan. Ini sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa gereja yang kuat, yang teguh, yang beriman teguh adalah gereja yang memandang kepada Kristus. Bukan gereja yang memandang kepada kekuatan diri sendirinya. Gereja yang berpusatkan pada Kristus mengandalkan segala sesuatu karya Roh Kudus memampukan mereka melakukan seperti yang dikehendaki Kristus. Gereja yang berpengharapan. Gereja yang menantikan Yesus datang sungguh-sungguh. Kedatangannya yang kedua kali akan membawa kita ke dalam kemuliaannya. Pengharapan inilah yang meneguhkan kita tetap bersaksi sekalipun hambatan banyak. Kita tetap melayani sekalipun tantangannya banyak. Kita tetap berbakti sekalipun banyak orang yang tidak sungguh-sungguh lagi berbakti. Kita tidak bisa mengevaluasi berdasarkan apa yang dilihat orang lain lagi. Kita sekarang sudah diberikan kesempatan lebih banyak untuk melihat diri sendiri. Apakah saya ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara pribadi dengan bersama keluargaku? Atau menunggu kalau dalam gerakan besar saya memuliakan Tuhan, saya menampakkan diri sebagai pribadi yang aktif melayani. Tetapi kalau dalam tenang teduh, di dalam keadaan sehari-hari, keadaan pribadi-pribadi, lalu tidak sungguh-sungguh melayani. Semangat kita untuk berdoa kendor. Semangat kita untuk memuji Tuhan lalu kendor. Kita lalu tidak sungguh-sungguh memandang kepada Kristus yang sudah naik dalam kemuliaannya itu. Saudara-saudara, bersaksi tidak menunggu situasi. Kita tidak tahu kapan dia datang kembali. Tetapi ketika dia datang kembali, apakah mendapati bahwa ada iman di bumi? Saya dan saudara menjadi orang-orang yang tetap setia dan melakukan tugas panggilan bersaksi bagi kemuliaannya. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya mengajak saudara-saudara meneguhkan kesaksian kita dengan mengingat kembali bahwa kita adalah buku-buku Kristus. Firman Tuhan bukan cukup hanya ditulis di dalam Alkitab lalu berhenti di situ. Menjadi hukum moral yang cukup hanya untuk orang-orang tertentu pada masa tertentu saja. Kalau ditulis secara teks, tentu menjadi tulisan-tulisan yang berhenti pada zamannya.
Tetapi ketika tulisan-tulisan itu dibaca oleh hati orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, lalu teks itu menjadi tulisan yang hidup, menggerakkan apa yang dikehendaki Allah di dalam teks suci, kitab suci itu sungguh-sungguh ada di dalam diri kita. Hidup orang-orang yang setia kepada firman Tuhan di dalam Alkitab, yang oleh pertolongan Roh Kudus hatinya terbuka menjadi pribadi-pribadi yang diperbarui oleh firman itu, lalu diri orang-orang itu menjadi surat-surat kabar Tuhan. Surat kabar yang memberitakan seluruh karya keselamatan Allah bagi dunia. Kasih agung Allah, kebesaran dan kemuliaan Allah. Ciri orang yang bisa dibaca orang lain sebagai surat kabar Kristus adalah ketika dalam kesulitan dan kesukaran apapun, orang-orang seperti itu tetap dapat melihat Yesus yang mulia, yang berkuasa atas dirinya, lalu dapat mengucap syukur atas anugerah Tuhan, bahwa ketika masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa merasakan, masih bisa beraktivitas, orang-orang seperti itu sungguh-sungguh menjadi orang yang dirahmati. Bersyukur, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dalam segala situasi. Itu kualitas yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Kita sama-sama mengalami situasi yang tidak mudah, tetapi kita tidak kehilangan harapan. Sebab Kristus yang naik itu, Dia tidak meninggalkan kita. Dia memberikan roh penolong, Dia memberikan penguat, Dia memberikan daya kepada kita untuk tetap melakukan tugas panggilan sebagai saksi-saksinya. Mau menjadi saksi Tuhan? Ayo kita teguhkan kesaksian itu dengan menyanyikan bersama. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nyanyian sekolah minggu yang sering tidak lagi dinyanyikan zaman sekarang. Tetapi kita akan bersama-sama menyanyikannya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita nyanyikan sekali lagi. Sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mengakhiri khotbah ini, kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kita, yang mengutus Roh Kudus, Roh-Nya sendiri diam menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Sungguh Dia hadir bersama-sama dengan kita untuk memberikan pertolongan hingga kita mampu menuntaskan tugas kesaksian bagi kemuliaan Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama untuk mengambil saat teduh sejenak. Dan kita akan menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang sudah memberikan kami kasih karunia, yang memberikan kekuatan kepada kami oleh Roh Kudus,
yang diam di dalam hati orang-orang percaya, meneguhkan iman, memampukan melakukan kasih seperti kasih Kristus, dan kami bersama-sama tetap dalam pengharapan akan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, memperbarui bumi, memperbarui langit, menjadi bumi dan langit baru, tempat masa depan kami, tempat kami berada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan, panggilan kami bukan menanti Roh Kudus nanti bekerja, tetapi Roh Kudus sudah Engkau hadirkan dan bekerja atas kami. Panggilan kami sekarang adalah, bersediakah kami melakukan tugas kesaksian ini melalui keberadaan kami masing-masing? Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau jadikan kami bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga yang mengasuh dan mengasihi keluarga dengan sepenuh hati, dan kasih Allah kami alami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami, sehingga anak-anak kami mengenal Kristus sejak dini dan mereka menjadi milik Kristus karena hatinya berpaut kepada Kristus sejak mereka masih kanak-kanak, dan bertumbuh iman itu menjadi berbuah lebat, menghasilkan pribadi-pribadi orang percaya pada zaman sekarang dan seterusnya. Terima kasih Bapak. Engkau juga memampukan kami menjadi pemuda-pemudi gerejamu yang tidak cuek terhadap panggilan untuk membangun jemaatmu, membangun dunia ini, supaya dunia ini penuh kemuliaan-Mu. Karena kami tidak henti-hentinya untuk mempersembahkan kekuatan masa muda kami, melakukan tugas panggilan-Mu, menggunakan kekuatan daya pikir kami, kreativitas kami, tenaga dan kesehatan kami, untuk melakukan semua yang berguna bagi Tuhan. Karena itu Bapa, kami sudah siap menjawab panggilan-Mu menjadi saksi-Mu melalui karya-karya kami, melalui tugas panggilan studi kami yang kami kerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan tertib dan berdisiplin, sehingga akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang terlatih, yang sungguh-sungguh dapat diandalkan untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, baik itu bidang kesaksian, membangun persekutuan jemaat, maupun menyatakan kasih kepada dunia ini, supaya semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami dapat menghayati kehadiran Kristus secara baru, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi kami sungguh-sungguh dapat merasakan kasih Kristus hadir dan berdiam di dalam hidup kami, bahkan hidup kami sepenuhnya dilingkupi kasih itu. Dengan kasih-Mu, kami tidak akan khawatir akan apapun juga. Kami tidak akan khawatir akan masa depan anak-anak kami, keluarga kami, generasi penerus kami. Mereka akan tetap menjadi milik-Mu, karena itu kami serahkan sepenuhnya segenap keluarga kami, anggota jemaat Tuhan ini, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Peliharalah dan perlengkapilah dengan semua yang diperlukan untuk tetap menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Bapa Surgawi, kami juga berdoa secara khusus untuk situasi masyarakat dan bangsa kami yang terdampak oleh merajalelahnya COVID-19 yang meluluh lantahkan struktur-struktur yang mapan yang selama ini diandalkan dapat dipakai untuk menjembatani orang meraih keadaan yang lebih baik. Tetapi sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang langgeng. Semuanya datang dan pergi, bahkan bisa hilang sekejap. Oleh virus yang tidak nampak oleh mata kami, tetapi dahsyat dan nyata kekuatannya. Tetapi kami pun tidak kehilangan mata hati kami untuk melihat kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kami dan segala makhluk, semua yang ada di surga dan di bumi dalam kuasa-Mu. Karena itu Bapa, kami tidak mengkhawatirkan tentang semua yang terjadi ini, tetapi kami mengkhawatirkan akan diri kami apabila kami kehilangan Tuhan.
apabila kami tidak lagi dapat melihat rahmat Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, tolonglah kami di tengah-tengah perjuangan pemerintah dengan dukungan swasta, dengan para pekerja di bidang medis yang mengatasi berbagai persoalan secara khusus menjadi bagian yang utama di dalam pelayanan kesehatan pada saat pandemi COVID-19, terutama mereka yang sangat berisiko terkena atau terinfeksi virus ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, dimampukan tetap dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan karena itu Tuhan perlengkapi mereka dengan segala yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga berdoa agar keluarga-keluarga mereka pun diberi kekuatan untuk memberikan dukungan penuh. Tidak dalam kecemasan dan kekhawatiran, tetapi dengan percaya penuh bahwa Tuhan hadir dalam segala upaya baik. Dan kekuasaan Tuhanlah yang menang, bukan kuasa kegelapan, bukan kuasa sakit penyakit, tetapi kuasa pemulihan Kristus yang membangun pembaruan di tengah-tengah berbagai kenyataan. Bahkan ketika sekalipun tidak ada harapan, Tuhan tetap menghadirkan semua yang baik, semua yang berguna untuk kelangsungan hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa agar upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak dapat sungguh-sungguh berhasil dan kami dapat menjalani hari-hari dengan sebaik-baiknya, menikmati indahnya hidup anugerah Tuhan, walaupun masih tetap ada banyak persoalan yang harus kami hadapi, tetapi ancaman demi ancaman dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terdampak, sekalipun tidak secara langsung mereka terkena virus dan kemudian menjadi korban sehingga meninggal dunia atau keluarganya menjadi susah karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia karena virus ini. Tetapi mereka yang secara ekonomi harus mengalami situasi yang sangat sulit karena bukan hanya tidak ada pekerjaan lagi, tetapi bahkan tidak ada yang dapat dimakan lagi untuk kebutuhan sehari-harinya. Tolong Tuhan berkati setiap orang untuk panggilan mulia, memenuhi tugas, membantu dan menolong meringankan beban saudara-saudara kami, sehingga bangsa kami selamat, umat manusia selamat, karena setiap orang mempedulikan apa yang menjadi tugas panggilan Allah untuk saling mengasihi, menolong, menopang dan memelihara. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang tidak dapat senantiasa bersama-sama dengan kami, lebih-lebih kegiatan mudik yang menjadi tradisi tidak lagi dapat dilakukan, dan itu juga dialami oleh semua banyak orang masyarakat di Indonesia ini. Karena itu kami mohon berkat-Mu agar dimanapun kerabat kami, keluarga kami tidak tahu persis situasinya. Kami hanya mendengar keluarga kami atau melalui kabar yang disampaikan keluarga. Tetapi Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan mereka, memelihara dan melindungi mereka. Sehingga semua menjadi baik adanya. Karena Kristus sendiri yang menyertai. Penyertaan Tuhan baik bagi orang-orang yang berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersama-sama juga berdoa untuk seluruh pemerintah di bumi ini, agar seluruh pemerintah negara bersatu mengatasi persoalan hidup bersama dengan damai, jauhkan dari perpecahan dan pertikaian karena kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu, tetapi semua pemerintahan bangsa ini mengarahkan hatinya untuk perdamaian dunia, untuk kesejahteraan seluruh makhluk di bumi ini. Sehingga bukan hanya negara tertentu yang mengalami berlimpah-limpah kasih dan sukacita karena damai sejahtera, tetapi bumi ini penuh kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera memelihara seluruh makhluk Tuhan di bumi ini. Itulah
doa kami Tuhan, dan Tuhan berkenan menyempurnakannya. Sebab kami tahu bahwa Engkau naik ke surga untuk menyiapkan masa depan bagi kami semua. Orang-orang yang telah Engkau panggil, orang-orang yang telah menerima panggilan-Mu, dan orang-orang yang tetap setia kepadamu, melakukan tugas panggilan menyaksikan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kami bersama-sama Tuhan akan mengakhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Pengakuan iman rasuli, jemaat dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Dan marilah kita bersama menaikkan nyanyian kita pada saat ini dengan Ku Daki Jalan Mulia, Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 sampai 4. Jalan mulia, tetap doaku ini
diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilmu ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang, jauh dari agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Saudara-saudaraku, terimalah pengutusan dan berkat. Saudara semua, saya panggil bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam penantian dengan setia akan kedatangan-Nya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian penutup kita, alangkah indahnya. Kidung Jemaat nomor 448, bait pertama sampai bait yang ketiga. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Baik suka baik
di tahta rahmat-Nya. Sengsara dan beban kan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikulnya serta. Silakan duduk dan bersaat teduh.